Hello, what's up good people, apa kabar kalian semua, dan kembali lagi bareng saya untuk membahas dan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Baik guys, di sinetron dan episode kali ini kita cukup dibuat jengkel lagi karena datangnya pemain baru yang ternyata ujung-ujungnya menjadi penjahat juga. Siapa dia? Ya, si Alda. Si Alda yang sekarang coba menerobos masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya Ken dan Maudy kian hari kian menjadi-jadi saja. Terlebih didukung oleh si tangkurak Ferdi yang memang si Ferdi sengaja memberikan ruang dan kesempatan yang banyak untuk Ken berduaan dengan si Alda. Hingga akhirnya harapan si Ferdi si Arda dapat benar-benar cinlok bersama si Ken. Baik guys, mudah-mudahan momen menjengkelkan ini secepatnya tumpur dari sinetron ini dan juga Ken dapat mengatasi semua problematika dalam rumah tangganya. Oke, sebelum lanjut nonton video dan pembahasan alur cerita sinetronnya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar selebritis Indonesia kesayangan kalian. Oke, and check it out. Baik, masuk ke scan adegan awal nih, dimana ada si Maudy, ada si siapa ini? Si Titin Wartini dan ada dosen. Tapi tidak penting untuk kita bahas, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan di mana ada si Alda yang mencoba mengajak si Ken untuk meninjau proyek yang sedang dikerjakan oleh dirinya. Pada awalnya Ken sudah menegaskan kepada si tangkurak Alda yang datang-datang langsung menjadi orang jahat ini. Ken masih memiliki banyak pekerjaan dan dia harus menjalani meeting pemenangan tender perusahaan bapaknya sendiri, yaitu bapak si Alda. Nah, di sini guys terlihatlah oleh si tangkurak Ferdi yang tidak ganteng sama sekali. Dia memang bersiasat untuk mendekatkan si Ken kepada si Alda agar supaya Ken semakin tertekan batinnya jikalau rumah tangganya sudah mengalami keretakan dengan si Maudy. Si Ferdi sengaja memberikan waktu yang lebih banyak kepada si Alda dan juga si Ken agar terus bersama-sama agar supaya cinta lokasi benar-benar terjadi di dunia nyata. Tidak hanya di dunia maya ya guys. Jadi cinta lokasi ini tidak hanya berlaku dalam sinetron, tapi di dunia nyata Ken dan juga Alda juga ya mudah-mudahan bisa terjadi di sini guys. Nah, inilah yang jadi rancangan si Ferdi sehingganya si Ferdi berbicara kepada si Ken bahwasanya tidak apa-apa dirinya bisa membackup meeting ataupun pemenangan tender yang akan dihandle oleh Ken. Biarlah dirinya yang membackup Ken. Nah, jadi di sini si Ken sudah tidak memiliki alasan yang lain lagi. Oke, kita lihat guys, si Ferdi juga melakukan rancangan jahat. Dia memvideokan momen dimana Ken menyetujui ajakan dari si Alda tersebut. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa antara Ken dan si Alda karena ini sangat bisa melukai hati Maudy guys. Dan di jalan kita terlihat ada Om Irfan dan juga Tante Irene yang sedang hendak berangkat untuk bertemu partner kerjanya. Nah, saat dihadapkan pada satu lampu merah, tidak sengaja dia dengan mobilnya Ken saling berdampingan. Saat Om Irfan melihat Ken berada di mobil sebelahnya, dia langsung tersulut emosi. Saya menjadi agak curiga nih kepada Om Irfan. Apa Om Irfan juga akan dijadikan tokoh antagonis di sinetron ini? Soalnya belakangan ini Om Irfan sering marah-marah tidak jelas seperti orang yang hipertensi dan juga orang yang sasapareun kalau kata orang kami. Di sini Om Irfan nyuruh si Ken turun dari mobilnya. Ketika si Ken turun dari mobilnya, dan Om Irfan langsung memaki-maki si Ken bahwasanya si Ken selama ini menjadi kacang yang lupa akan kulitnya. Padahal Om Irfan terlalu bersih untuk menjadi sebuah kulit kacang. Di sini Ken pun meminta maaf kepada Om Irfan bahwasanya dia tidak bermaksud untuk melupakan Om Irfan. Tapi dengan pekerjaan yang selama ini sedang ditanggung oleh dirinya,
Dia sangat memiliki sedikit sekali waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dia cintai dahulu. Bukan berarti Ken sudah tidak mencintai Om Irfan, Tante Airin, dan juga Reza. Namun karena kesibukan kerjalah yang membuat dirinya jarang sekali melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya, termasuk keluarganya sendiri. Baik, sob, ke scan lain nih, di mana ada si Safira yang mencoba sedang seleksi kostum untuk pernikahan dirinya dengan Argadana, di mana ada terlihat si kembar Naura dan Maira yang sudah dipakaikan baju adat Padang. Oh, ini baju adat Semendo, guys. Nah, di sini mereka berdua terlihat sangat cantik dan lucu-lucu sekali. Si Safira pun mendapatkan inisiatif untuk menelpon yang lainnya agar supaya mereka juga memilihkan baju untuk kostum pernikahan Safira dengan Argadana. Si Safira menyuruh si Emily untuk mengabari Maudy dan juga Ken agar supaya Maudy dan Ken dapat hadir ke gerai kostum tersebut untuk menjajal kostum atau memilih sesuai seleranya masing-masing. Nah, di sini si Emily menelpon si Ken terlebih dahulu agar supaya si Ken juga memberitahukan pesan dari Safira tersebut kepada si Maudy. Namun si Ken langsung menelpon si Panjul karena diketahui memang handphonenya Maudy masih dalam kondisi acak-acakan gara-gara dilempar oleh si Anita Jebel yang jelek sekali. Nah, di sini si Ken menelpon si Panjul dan si Panjul pun memberitahukan kepada si Maudy agar supaya si Maudy secepat mungkin datang ke undangannya Tante Safira untuk memilih kostum pernikahan Safira dan Argadana. Si Maudy dan Ken pun akhirnya berangkat, tapi si Ken di sini dihadapkan oleh si tangkurak Alda yang tidak seberapa. Si Ken pamitan kepada si Alda untuk segera mungkin pergi memenuhi undangan dari si Safira. Si Alda pun awalnya berkata bahwa dirinya juga ingin bertemu dengan pacarnya, tapi yang terjadi malah si Alda juga malah masuk ke ruangan kostum tempat si Safira dan yang lainnya memilih kostum untuk pernikahannya. Tanpa disengaja dan tanpa disadari si Alda memilih kostum yang sama warnanya dengan si Ken. Jadi terkesan mereka kapelan. Saat Ken keluar dari kamar ganti dan Alda juga keluar dari kamar ganti, mereka terlihat tidak sengaja memakai kostum yang sama. Saat mereka berbincang-bincang, datanglah Tante Emily yang sedikit dengan memasang wajah sinis melihat ya Alda dengan Ken kapelan, guys. Tante Emily pun bertanya kepada si Alda, siapa perempuan itu, Ken? Nah, dan si Ken menjawab bahwa dia merupakan anak dari bosnya dan partner di proyeknya. Tante Emily di sini sudah menaruh rasa curiga, guys, kepada si Alda. Namun di sini si Maudy datang dan ya si Maudy terlihat biasa-biasa saja karena si Maudy memang merupakan sosok perempuan baik. Lalu si Ken pun mengenalkan si Alda kepada si Maudy dan si Alda berkata bahwasanya dirinya sudah sering mendengar tentang Maudy dari Ken. Oke, guys, di sini mungkin Maudy tidak merasa dan tidak berpikir akan terjadi apa-apa kepada Ken dan juga Alda. Namun kejahatan Alda yang memang dia sekarang sudah bersekongkol dengan ayahnya sendiri untuk mengambil alih Ken ke perusahaannya, ini bisa saja akan tercium oleh Emily. Karena sosok intelek Emily ini mungkin saja bisa berbuat yang lebih daripada yang dilakukan orang lain. Lihat saja, guys, kedepannya mungkin saja Emily akan membongkar semua rencana jahat si Alda dan ayahnya untuk Ken dan juga Maudy. Dan Maudy akan sangat marah sekali dan meminta Alda untuk pergi dari kehidupan Ken. Karena sesungguhnya biarpun tidak bekerja di perusahaan ayahnya si Alda, si Ken ini merupakan anak orang kaya juga sih, guys. Jadi tidak masalah jikalau dia dikeluarkan dari perusahaan ayahnya si Alda. Baik, sampai di sini dulu berita dan informasinya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.